Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat NA dimanapun kalian berada di seluruh penjuru dunia. Di pertemuan kita kali ini kita bakal ngebahas benda-benda kuno ya. Nih di sini ada keris. Nih kemarin sudah kita ulas di video sebelumnya. Ini ada sebuah benda semar mesem. Ini ada juga nih merah putih nih. Ini ada juga kayak sabuk nih, sabuk bertuliskan Arab. Nah, kalau untuk yang semar mesem ini ya, ini saudara kita sebelum masuk pengajian dulu sempat menggunakannya. Jadi kita langsung saja ke saudara kita ini biar saudara kita ini bisa cerita gimana asal mulanya dulu bisa mendapatkan dan kepengen mencoba benda semar mesem ini ya. Kita langsung saja ke saudara kita Cupluk. Gimana? Coba ceritain ke sahabat-sahabat NA dimanapun berada biar semuanya bisa tahu. Ini bisa berguna apa enggak sih sebenarnya? Kalau dibilang berguna ya tergantung keyakinan sih ya. Dulu saya make itu waktu sih bilang putus cinta gitulah. Nah, ada temen yang nyaranin nih gue udah kenalan ini nih orang pinter lah gitu. Lu bodoh berarti? Ya Dukun deh. ya lagu bodoh lah ya kan. Nah, kenalin tuh, gue datang ke orang pintar itu, tanya tujuannya mau ngapain. Jadi saya mau ini nih, mau deketin cewek, tapi cewek itu nggak suka sama gua. Ya udah akhirnya dia ngasih titipan semar mesem itu, terus sama dia dibaca-bacain. Di situ juga gue naruh foto targetnya sih. Foto targetnya selembar, sama itu dibungkus pakai kain hitam jadi satu sama semar mesemnya. Terus dikasih bacaan juga, amalan-amalan gitu, doa. Terus ada satu syaratnya, tiap malam Jumat semarnya dimandiin pakai kembang 7 rupa. Itu doang sih syaratnya. Tapi berhasil. Kalau dibilang berhasil sih awalnya gue nggak yakin ya. Cuma setelah 3 hari berjalan makin ke sini, si cewek itu ya emang jadi agak respect gitu. Oh gitu. Awalnya cuek kan, dia jadi agak respect. Di chatan juga asik lah, ketemu juga ngobrol enak. Nah, sepanjang berjalannya waktu kayak gue sadar aja gitu. Kayak yang gue lakuin ini salah. Oh jadi dulu sempat maksudnya tuh sempat di dalam hati tuh nyeletuk, wah gue salah bagaimana nih gitu. Iya gitu. Terus gue juga takutnya nanti setelah gue jalin hubungan sama dia, karena atas dasar semar mesem itu bukan karena cinta, nanti di tengah jalan hubungan gue berantakan, yang ada nanti gue sakit hati lagi. Gue nggak mau ya kan. Tapi lu udah sempet jalan tuh sama tuh cewek? Ya kalau bilang jalan, ya jalan lah, jalan bareng, makan, ya layaknya gimana sih? Iya. Cinta ya. Nah itu waktu itu lu umur berapa tuh? Umur ya belum lama sih gue itu nyimpen itu, baru ada 6 bulanan lah. 6 bulanan ini? Iya. Oke. Lu pas dapet ini lu tahu gua nih orang-orang yang tempat dukun-dukun begitu kan biasanya pakai mahar tuh cuy. Mahar berapa tuh cuy? Kalau ini sih dia bilang kalau mau orang lain mahal, cuma karena kenal jadi gue suruh beli itunya doang tuh, semarnya. Gue ngasih mahar
uang 100.000 sama rokok sebungkus. Nah terus dia bilang sebulan sekali suruh datang ke dia, Ngasih duit cepet lagi sama rokok? enggak, Oh kira. kayak ya ngecas lah gitulah bahasanya lah. Casan di sana ya. Iya. Kagak beli casan ya. Ngecas gitu biar makin mantep lah kan. Nah setelah gue sadar itu ternyata kayaknya yang gue lakuin ini salah nih. Akhirnya dari situ ya gue mulai coba nggak gue pakai lah amalannya, gue nggak gue baca, tapi ceweknya masih ini sama gue, Masih respect sekarang juga. iya. Nah belum lama 2 bulan yang lalu lah si cewek ini dianterin ke orang pinter sama temennya. Heeh. Nah katanya si cewek ini ada yang melet. Oh gitu. Nah karena gue takut ketahuan yang melet, kalau itu yang melet gue ya udah kira sampai sekarang nggak gue pakai lagi. Nah, lu maksudnya kan gini nih, ini kan benda kata dukun kan yang ada gaibnya lah ya kan. Lu bisa taunya kalau ini nggak lu pakai itu gimana? Maksudnya gimana? Nah, kata lu kan ini udah nggak lu pakai lagi. Nah, lu bisa taunya gimana? Maksudnya taunya kalau misalnya gaibnya nih yang di dalam ini udah nggak bereaksi lagi, maksudnya udah nggak bekerja lagi lah ke si cewek tuh. Ya kan amalannya nggak gue baca. Terus Oh gitu. syarat-syaratnya juga yang orang pinter bilang itu suruh mandiin kembang tiap malam Jumat, ya udah nggak gue jalanin. Cuma bendanya masih gue simpen. Ya mungkin ntar Mau nerus. nyobain. Kasih tahu kasih. Mungkin dia mau hostnya. Mungkin lu mau, boleh, ada tuh misalnya. Nah, Kagak, tapi itu lu buat satu cewek doang apa beberapa cewek gitu yang lu deketin? ini sih untuk umum, cuma di bacaan itu kan ada disebutin, suruh sebut nama dia sama nama orang tuanya. Kalau lu mau deketin cewek, misalkan lu mau deketin si A nih, tinggal lu baca di amalan itu selipin namanya dia gitu. Tapi ini untuk umum sih, nggak untuk satu target doang. Oh gitu. Berarti bisa 5-6 ya. Ya Buset. Buat Koleksi ya. Coba taruh dulu cuy, gua ketok dulu. Anjir. Aman cuy. Bagusan. nggak ada hubungannya sama dengkul tuh. Oke, sahabat-sahabat NA, jadi cerita dari teman kita tadi, dia menggunakan Smart Mason itu katanya sih adalah perkembangan di suatu hubungan itu kalau menurut dia, cuman tergantung keyakinan masing-masing ya sebenarnya juga. Nah, kalau untuk keris nih, ini dari mana nih? Ini siapa nih? Oh, punya Mbah Iyo itu. Oh, ini punya Mbah Eyoy. Nah, kalau ini Nah, ini itu punya saya itu. oh, punya Iya. Mbah Obay nih. Ini juga nih. Sama itu. Nah, kalau ini fungsinya buat apa nih Mbah Obay nih? Jadi ini nih sepasang nih sama Oh, ini nih. sepasang. Nah, ini Sama sepasang, ini. ya. Ini apa ini? Putih sama. Ini buat apa nih? Gak ngerti saya juga. Oh gitu lah. Situ Ya, yang jadi- punya ngerti. Jadi yang ini apa? Kalau yang ini dapatnya kan ini dulu nih. Itu Ini dulu. di belakang ya. Ah. Ini dulu tuh saya belum masuk pengajian juga ya, yang masih awam lah dengan hal-hal yang tentang dunia gaib gitu Ah. ya. Nah, kita juga kan masih namanya dulu masih sendiri, masih bujang ya kan. Nah, itu ketika ada temen ya, saudara itu ya, saya sebenarnya awalnya nganterin doang. Temen ini lelaki ya, tapi kayak di pelet. Kalau dia melet cewek, nah kalau ini Laki. teman saya nih, Oh, gitu. yang laki yang dipelet cewek nih. Aduh. Nah, cari. Yang ini apa yang ini yang buat melet? Enggak, Dengerin maksudnya dulu. awal saya mendapatkan itu gitu kan. Awalnya emang saya nganterin doang kan. Nah, setelah saya nganterin saya cari kemana, ternyata saya nggak jauh dapat dari diunjukin sama kakak ipar. Sama kakak ipar dianterin lah ke daerah Tangerang ya, salah satu kampung di Tangerang. Dan emang ini yang memberikannya ini awalnya saya nggak mau kan.
Kata dia udah nggak apa-apa, pegang aja. Dan itu dia usianya waktu itu udah hampir 350 tahun. Aki-aki itu. Ya, orang tua itu, dan emang dia pun mengaku dari tukang kebun Presiden Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Dan emang untuk meyakinkan itu dia cerita banyak tentang cerita. Jadi kita itu bukan hanya sekedar ya datang untuk ngobatin nih teman saya ya, tapi dia juga banyak cerita tentang masa penjajahan gitu. Bahkan banyak dia beberapa bambu runcing yang dia gunakan, dan salah satu gunting rumputnya itu jadi yang dia gunting rumput itu dilepas jadi dua tuh kan, yang satu diberikan temennya, yang satu dia bawa buat perang. Nah jadi awalnya itu saya ngobatin itu, singkat cerita akhirnya dia memberikan ini pegangan. Memang nggak tahu gunanya buat apa ya, karena saya orangnya cuek sama hal-hal begini ya udahlah biasa aja gitu kan ya, untuk kegunaannya apa bagaimana gitu ya, saya nggak terlalu ini sih gitu. Tapi kalau untuk tadi yang tanyakan untuk apa khasiatnya apa ya, saya belum ngerasain sih. Belum nyoba ya. Belum. Tapi sekilas cerita dari beliau itu dia tadinya gimana tuh? Maksudnya tuh fungsinya, efek-efeknya buat ngejaga aja. buat ngejaga ya, buat ngejaga. Buat kalau bepergian apa itu kalau ini kan kayak sabuk gitu ya, nah itu dipakai. Dan ini sebenarnya ada satu lagi kayak kain putih panjang, cuman bukan tali pocong. Ini biasa kayak potongan kain aja gitu, biasa. Dia lebih kecil, itu biar katanya buat diikat di tangan. Jadi kalau itu ada yang mukul kita pukul balik ya, kalau enggak langsung kelengar ya bahasanya kelengar, atau langsung kelepek gitu kan. Tuh, makanya nggak boleh digunakan di tangan kanan, gunakan di tangan kiri. Cuman nggak tahu kemana itu, udah emang karena cuek gitu. Nah kalau itu yang pertama saya dapetin itu di daerah Labuan, Pandeglang. Itu baru saya memulai kerja setelah sekolah, baru mulai kerja. Saya itu ya kayak sih masih saudara juga yang ngajurin. Jadi ada orang, kebetulan orang tua saya itu dari Jakarta itu pindah ke kampung ya, karena ada rumahnya. Tiba-tiba orang yang ngasih ini itu dia tiba-tiba mengaku saudara datang. Ya nggak tahu dia entah lewat mimpi atau apa gitu. Emang sering datang memberikan kayak nasihat atau segala macam. Akhirnya saya dibawalah ke orang ini dia memberikan ini. Dan di situ saya setelah mendapatkan itu sebenarnya ini ada sepasang lagi dengan cincin yang warna hijau. Dia modelnya begini, cuman dia warnanya hijau. Dan saya sempet tuh disuruh wudhu tapi dengan air yang ada kembang 7 rupanya. Wudhu cuman nggak boleh pakai baju, hanya pakai. tapi sempat menjalaninya. Saya jalani karena saya pikir itu ya jalanin aja lah ya kan, namanya dulu masih kita rantau ya kan. Tapi pas waktu ngejalanin wudhu itu segala macam, ngerasain nggak di badan tuh ada perubahan atau gimana gitu? Ya kalau untuk itu sih ada gitu ya, waktu saya pertama wudhu itu badan ini kok kayak ada kayak badannya kurus kecil ya, kayak tebal gitu kan, kayak gemuk gitu badan tuh. Itu pertama. Kemudian setelah pulang pun ya saya kalau ini saya kemana-mana saya pakai gitu. Sama dia memberikan satu kayak tanbul ya, yang kecil, yang yasin kecil itu. Nah itu sempat. Jadi jangan sampai ya saya ambil aja nih dikasih kan. Apa tuh wibawa kali ya bagaimana ya? Bilangnya sih buat itu. Kalau ini ya, ini kayaknya sih kalau ini hampir sama dengan yang itu buat jaga. Nah kalau sekarang kan Mbah Obay kan maksudnya kan udah masuk di pengajian Nur Alif ini, jadi kan kurang lebihnya udah banyak lah mengetahui tentang hal-hal gaib. Nah
di sini kan Mbak Obay kan juga dikenalnya kan maksudnya kan indigonya kan berjalan gitu ya. Nah, kalau menurutnya Mbak Obay nih, ini tuh isinya apa? Gaibnya itu. Kalau ini kalau untuk strategi gaib kan udah dulu waktu pertama kali saya masuk pengajian dan saya banyak belajar juga gitu. Kalau ini udah saya lepasin. Iya. Kan ini udah dilepasin. Nah, itu apa tuh sosok gaibnya? Itu dulu itu kayak semacam makhluk astral yang memang dia tinggi besar, hitam. Besar. Berbentuk manusia. Bentuk manusia. Cuman dia tinggi besar hitam, tapi manusia gitu. Nggak ada apa kayak tanduk apa bercaling, enggak, tetap dia berbentuk manusia tapi dia tinggi besar. Nah, berarti hitam. kalau untuk sekarang ini kosong nih. Nah, itu kosong. Nah, kalau untuk yang ini dua ini yang sepasang ini. Nah, itu saya pindahin ke cincin yang sepasang sama ini. Oh gitu. Nah, Ya. kalau sekarang berarti kosong nih. Ya. Nah, itu. kalau untuk sosoknya apa nih? Dulu itu ketika saya sama karena saya punya begini kan, saya kan orangnya penasaran. Iya. Dan emang waktu dulu saya masih gemar-gemarnya Ngoleksi ya. ngoleksi begini ya kan. Kemudian saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang diberikan kepada saya ini gitu kan. Dan kebetulan dari pengajian Nur Alif ini saya banyak dapat pengetahuan-pengetahuan yang tentang gaib ya, yang itu baik itu bersifatnya negatif atau positif ya. Nah, akhirnya saya cari tahu lah. Nah, ketika suatu malam setelah sholat isya, saya biasa kalau dulu itu sholat isya itu udah mau mendekati tengah malam tuh, sekitar jam 11 atau setengah 12 langsung disambung dengan zikiran. Akhirnya saya zikir, saya pengen tahu ya, dengan ini saya zikir, tiba-tiba itu saya dibawa sama sosok astral yang memang dia berjubah putih, rambut putih panjang segini kan, cuman dia rambut ke belakang semua nih, ya, rambut ke belakang, ya rapi lah gitu, tapi segini ya, berjubah putih semua. Dan tiba-tiba itu saya akan masuk ke sebuah cincin itu yang ya itu bendanya nggak ada ya. Jadi cincin itu saya dibawa masuk ke dalam sebuah cincin itu di dalam cincin itu tuh nggak ada apa-apa gitu, hanya putih, semua putih, hanya ada bangku 2 sama meja. Kemudian dia berbicara kalau emang mau udah masukin aja semua ke sini gitu kan. Akhirnya dipindahin semua tuh. Akhirnya ya bukan saya sih sebenarnya yang pindahin ya, karena emang kepenasaran saya ya gitu, ya udah pindahin lah semua tuh ke cincin itu semua ya. Dengan apa yang saya dapat dari pengajian Nur Alif ini, akhirnya saya segel cincin itu kan, atau dengan cara ininya saya kunci gitu kan, biar jangan sampai dia keluar atau gimana gitu. Karena setelah itu kan saya juga kebetulan waktu pas masuk pengajian kan saya punya anak kecil juga gitu. Biasanya kan kalau hal-hal begitu kan berefek kepada anak kecil ya. Nah, setelah itu ya udah saya segel, dan ini pun baru saya temukan setelah saya tadi cari-cari deh kan, karena kita pengen banyak apa sih waktu itu kayak gimana sih gitu. Saya cari-cari nih ya, masih ada, ternyata saya cari baru ketemu, dan ini masih ada gitu, cuman beberapa yang udah hilang. Jadi ini benda ini udah kosong ya. Iya, kalau itu sih Saya udah. kalau masuk Nur Alif kagak boleh pakai begitu Anda. Oke, sahabat ENA, jadi penjelasan dari Mbah Obay itu barang-barang ini ternyata udah kosong. Sayang sekali yang katanya udah dipindahkan ke cincinnya tidak dibawa sama Mbah Obay. Bukan yang dibawa, cincinnya diambil, diminta. Cincinnya diminta Iya, sama sempet seorang lah. diminta. Nah, nanti kita ulas yang Semar Mesem ini, sosok gaibnya seperti apa. Oke, jangan lupa disaksikan ya. Nyuruh nanya gaib aja, tak ada yang mau. Kan gua narasumbernya. Ada.
sahabat MA dimanapun berada, ini kita lagi mau mediator gaib yang ada di benda kecil ini, Semar Mesem. Siapapun gaib yang ada di dalam tubuh ini, apakah kamu bisa bicara? Apakah bisa bicara? Buka, Bu. Dengan siapa ini? Dengan siapa, Ki? Gimana, bisa bicara kan? Ya, dengan siapa? Punya nama, Ki? Siapa? Askaji Asi. Oke. Aki asalnya dari mana? Apakah benar dari benda kecil ini? Oh, dari itu. Nah, di sini kita dari pengajian Nur Alif mau ngobrol-ngobrol sama Aki. Nah, kita mau mencari informasi, mau mencari tahu cara kerjanya ini gimana, Ki? Mudah bagi saya. Mudah itu seperti apa, Ki? Bisa dijelaskan dengan teliti? Hanya tinggal senyum. Jadi manusianya hanya tinggal senyum yang memakai benda ini. Teka asih maring awake insun. Datang belas kasih ke badan saya, ke badan manusia yang memegang saya. Tapi udah lama Ki berada di dalam situ? Belum. Aki dulunya berasal dari mana? Jagat raya. Terus ditarik Ya, masuk ke situ. Terus ikut orangnya apa gimana? Ikut tuannya yang sekarang megang apa tetap masih di dalam situ? ada bagian-bagian dari diri yang asli. Cara mengikat lawan jenisnya gimana Ki? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Jadi hanya tinggal senyum tadi ya? Ada syarat-syaratnya enggak? Nih, Ki? Banyak Apa aja tuh? manusianya tidak sembarangan untuk melakukan hal yang dilarang. Nah, untuk hal yang dilarang tuh apa aja? Ya, tergantung. Tergantung gimana? Untuk menipu sebangsa kalian. Misalnya untuk mengeret apapun benda yang ada dari diri manusianya. Jika memang benar, maka saya akan keluar dan saya akan hancurkan di dalamnya. Di dalam manusia yang memakai benda ini. Ya, Nah, untuk cara kerjanya itu dalam berapa hari untuk bisa mengikat lawan jenisnya? ya hanya satu malam buat saya. Ya masih lama dong Ki. Nah. Saya dulu megang begitu cuma senyum doang, dianya langsung tergoda-goda Ki. Ya, itu kalau langsung bertemu. Iya, kan langsung bertemu. Kalau yang tidak bertemu hanya manusianya yang membayangkan. Saya berangkat.
Tapi tuh si cewek kalau ngeliat yang ini nih model begini, bedanya apa Ki? Percaya, berseri, segar, Ganteng gitu ya? ya, Tampan, berwibawa. 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 Gede. Jadi kelihatan si lawan jenis kalau ini tuh sangat berwibawa gitu. Nah kalau untuk Aki kan ngiket nih lawan jenisnya, terutama untuk perempuan nih. Kalau misalkan yang tuannya nih model teman saya ini udah nggak suka sama itu, tapi itu cewek itu masih tetap suka Ki. Ya saya akan berbagi. Saya bilang kan belahan dari saya. Dan masih ada lagi yang di atas saya. Siapa tuh? Tidak perlu kalian tahu. Tapi tuh untuk si cewek itu tergoda-goda, nggak nyampe tergila-gila kan Ki kalau ditinggal. Kalau yang di atas saya bisa jadi seperti itu. Yang membedakan apa tuh Ki? Banyak yang harus dilakukan. Oh jadi ritual atau syaratnya tuh lebih banyak. Terus Aki dikasih makannya apa Ki? Ya, saya mah hanya minyak wangi. Nggak bunga-bungaan. Ya, itu untuk diri dia sendiri. Nah kalau untuk satu benda gini isinya satu Ki gaibnya. Ya, Jadi berarti sekarang kosong karena Aki pindah ke sini. Tapi ini Ki, kan ini teman saya nih kalau itu udah nggak berfungsi, dia kan katanya ada sebulan ke dukunnya. Nah itu maksudnya apa nih tuh? Suruh ngecas dibohongin apa gimana itu maksudnya? tidak. Tapi energi saya yang diberikan. Mau ditambah? Ya, Tapi di cewek sononya ditaruh juga nggak sebangsa Aki gitu. belahan dari saya. Kalian mengerti atau tidak? Belahan dari ini jadi ini sama. Jadi ngiket tali ya Ki ya? Nah kalau misalnya manusia ini saudara kita ini dia udah nggak mau pakai benda ini, itu gimana Ki? Ya sudah, saya pergi. Oh gitu, jadi nggak ngiket ke yang pemakai. Emang nggak mau? Biasanya perjanjian begitu kan Jin, biasanya tuh bisa makan badannya, bikin sakit, kadang bikin kurus, ya kan? Hawa nafsu pun lebih tinggi. Udah lama Ki ngikut dia Ki? Lama? Ada setahun? Tidak ada? Orangnya asik ya. Ada pesan kan nih Ki? Nih buat dia nih Ki. Kan katanya udah lama nih nggak dipakai. Udah nggak jarang dikasih wangian. Ya tidak masalah. Tapi mau selamanya tetap di situ kan? Ya, saya pun masih dapat makan dari yang lain. Perwujudannya apa Ki? Ya dilihat saja. Kan nggak bisa Ki. Makanya saya bertanya. Saya itu berubah-ubah. Yang sering apa Ki? Yang sering Aki pakai perwujudan apa? Putih. Sesosok putih doang atau gimana? Putih berkunjung, yaitu saya. Pocong. Putih berkunjung apaan Ki?
ngeliatin dia mulu Ki. Udah lama nggak dimpanin apa gimana? Dia takut terbuka. Aku terbuka Ki. Nih berapa cewek yang diikat dia sih? Aduh, oke. Sudah ada 4. Bener nggak lu 4? Bener nggak 4? Iya. Hah? Berarti Aki bisa berfungsi buat berapapun lawan jenis ya. Selagi Aki juga dikasih makan wangi-wangian. Enggak, kalau lu nyuruh ini masih media foto tetap disuruhnya. Gue gak nyuruh dia, cuma Mau simpen doang. dia juga udah tahu kok. Tahu. Maksudnya targetnya. Nah, Tapi sering ngobrol nggak? Ki, kan tadi teman kita ini kan dulu kan katanya juga pernah make tuh. Katanya sekali senyum bisa langsung. Nah itu berarti di atasnya Ki ya? Gaibnya. Ya saya juga bisa. Kan kalau bertemu langsung. Kalau bertemu langsung juga bisa. Ngire. Biasa ditatap dulu matanya nih lawan jenis Ki ya. Iya. Nah, Ki, waktu itu kan saya disuruh naruh sesuatu sama sononya non, tuan Aki yang di sono yang di gabus non. Kan saya suruh naruh sesuatu di atas pintu rumah si cewek itu fungsinya buat apa Ki? Itu hanya untuk simbol dari dia untuk melakukan caranya menyalurkan bagian-bagian dari saya. Tapi selama ini Aki masih kerja nggak? Kan amalannya udah nggak saya baca. Ya tidak. Tapi sayang di diri yang lain tetap. Oh berarti yang pakai Aki banyak. Dari tuannya sono ya dikirim-kirim gitu ya. Jadi kalau misalnya ini tadi udah nggak pakai Aki udah lepas gitu aja, nggak bakal merusak badannya dia. Tidak. Tapi ini dia selain Aki ada nggak pegangan-pegangan yang lainnya nih Ki? Di badannya nih. Kenapa jadi MB ya? Ya elah. Masa cuma pengasihan doang Ki ya? Ya kan kalian temennya. Untuk apa saya buka-buka? Oh, saya punya nih Ki, ini ada nih. Aduh, ada nggak Ki? Ada Apaan perwujudannya? kakek tua. Coba. Mau ngobrol kan yang ini nih? Buat apa? Masih kuatan mana Ki? Aki yang ini? Ya tidak ada yang kuat Oh, berbagai selain tugas ya? sang pencipta. Tapi Aki muslim nggak Ki? Tidak usah tanya saya muslim atau tidak. Aki muslim gitu. Jangan ditanya. Itu tadi jawab tuh dia kan nanya katanya saya punya lagi nggak selain itu? Ada. Mana? Gue ya di darat lo. Darat laut udara. Kok ketawa sih? Hah? Gak apa-apa, jujur aja. Tuh nggak apa-apa Pi, katanya bongkar aja tuh. Cingire. Dulu orang dulu dapetin begitu, katanya harus puasa dulu Ki. Ya itu yang di atas saya dan paling Tinggi. Tapi diawali dengan tutupan dia harus puasa pati yang geni. pati geni. Tidak tidur. Ya, satu hari satu malam. Tapi Tuan Aki yang di sono punya di atas Aki. Dia punya. Tergantung kelas. Wah, nggak bakal pindah itu Ki. Gak mau.
Tapi nggak mau lagi sama Ki ngikut yang lain Ki mintanya. Ntar udah bakal minta yang di atas kaki itu. Biarkan saja. Enggak kok. Itu bedanya sama di atasnya Ki, apanya itu yang beda? Yang membedakan? Beda daya tariknya, beda daya serapnya, beda rasa asinya, Nah, beda ini pula dari segala hal yang positifnya. saya mau nanya nih, kan banyak tuh anak-anak muda yang seumuran saya, terutama anak-anak sekolah tuh pada datang ke Tuan Aki minta ilmu kayak kebal gitu. Itu bener gak sih dia pada? Sebenarnya itu hanya diberikan kepada manusia yang yakin. Oh, berarti kalau mereka orang nggak yakin sama aja bohong. Tidak. Nggak berefek ya. Modelnya lu nggak yakin juga nggak berefek. Cinyere lagi ya. Gitu aja. Gimana? Udah penjelasannya? Nah, ini. Nah, nih, Ini Ki apa namanya? Masih ada pertanyaan nih Ki. Jadi yang cewek yang dikerjain Aki itu kira-kira bisa tahu apa enggak Ki? Kalau dia dikerjain gitu sewaktu-waktu mungkin. Mungkin manusia-manusia yang bisa melihat saya pun bisa berubah menjadi wujud manusianya. Lewat mimpi. Tidak. Ketika manusia itu melihat saya akan berubah dengan wujud manusianya, menyerupai manusianya. Nampak. Tidak. Misalnya kalian ingin melihat targetnya, saya akan berubah menjadi targetnya. Tidak segampang itu. Ferguson. nah, Ki, selain saya, ada lagi nggak yang ngerjain cewek itu? Ada. Aduh. Manjang kayaknya. Ya, yang masih. Enggak bebanin lagi dia. Korek ini. Kuatan mana Maki? Ya jelas saya. Tadi lu dapet belum nih orangnya? Enggak, gua nggak mau jadi. Oh. Kamu sudah takut duluan. Ya. Yang bikin dia takut apa tuh, Ki? Padahal yang terlihat itu yang punya dia, bukan punyamu. Dia takut sama anak pengajian Ki. Baru ngaji lagi. Kemarin-kemarin sempet ngilang itu. Melenceng dah jadi begini tuh. Make Aki. Manusia sebenarnya memiliki dirinya sendiri yang lebih dari saya. Apa tuh, Ki? Ya, itulah dirimu. Kenali dirimu siapa. Oke. Ada pesan-pesan nggak, Ki? Banyak manusia yang lebih tinggi dari saya, dan saya pun banyak berguru dari dia. Dan mereka yang sudah mengenal dirinya, mematikan rasa di dalam dirinya, hidup di dalam matinya, mati di dalam hidupnya. Nah, Ki, nih. Misalkan mulai saat ini saya minta Aki buat Aki nggak usah ngerjain lagi, itu udah Aki pulang aja ke Tuan Aki misalnya ya. Ya, pasti ada ganjarannya. Apaan tuh? Manusia yang sudah kalian atau kamu kerjakan akan melihat dirimu yang buruk di dalam. Berartinya. Nggak apa-apa udah. Nanti Aki pulang dah. Ya itu. Marah ini mah. Ya habis daripada dilanjutin. Ya saya juga udah nggak mau kan. Ya udah biar masalah jodoh biar Allah aja yang nentuin lah. Marah ini mah. Sedih.
Bisa keluar sendiri ya Ki? Ya, masa nggak bisa Ki? Saya ingin menguji. Yoi. Yeay. Oke, makasih ya Ki. Masih Ki, dia Buat sudah ceritanya, nih. informasinya. Masih ada yang ditanyakan. Udah cukup Udah ya. cukup Ki. Ini cuy. Oh, di belakang lah, nggak apa-apa. Pulang ke tuan Pulang ke tuan lagi ya. Jangan kesini ya. Dibuang ntar itu. Kisanin manusianya. Masih gitu. Dia aja itu. Tunggu. Iya. Oh, tunggu. Apa Ki? Tunggu apa Ki? Masih ada yang mau disampaikan Ki? Kenal sama di depan. Iya. Terus orang mana Ki? Siapa Ki? Dia yang pernah ngambil yang lebih tinggi dari saya. Mau ngobrol? Ya. Duduk Ki, lanjut ngobrol. Bang, dulu bang. Lama-lama lu. Kenal lah. Tuh, so kenal katanya Ki. Tidak, saya tidak salah. Ah, udah gini, ingatin manusianya kapan tuh? Kejadiannya kapan? Sudah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Lokasinya di mana? Arah mana tuh? Barat, timur, utara, selatan? Arah timur. Arah timur. Kenal apaan? Ngapain Ki? Ngeliat doang atau gimana? Dia pernah berbincang juga. Dengan Aki. Yang di atasnya. Oh, di atasnya. Sebutin namanya kalau lagi kenal. Namanya dari kaki. Dia tidak menyebutkan nama. Ya udah, pulang. Ki. Udah. Makasih. Oke ya. Udah nggak ada lagi kan yang disampaikan? Oke, makasih banyak ya Ki informasinya. Kisanin manusianya Ki. Assalamualaikum. Ya, buat sahabat NA, barusan sudah kita melakukan mediator, berbincang-bincang, ngobrol sama sosok gaib yang ada di dalam benda Semar Mesem tadi. Sebetulnya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus usaha dengan cara kita sendiri, karena sebenarnya di dalam diri kita itu sudah ada yang namanya cahaya nur, cahaya Allah. Jadi nggak perlu yang namanya pengasihan itu, sebenarnya nggak harus ya. Tinggal kita gimana cara membangkitkan, kenali diri sendiri, kenali Allah. Udah, mungkin di video kita kali ini cukup ini aja tadi. Jangan lupa ya di subscribe, ditonton sampai habis videonya, di share sebanyak-banyaknya biar sahabat-sahabat yang lain bisa tahu channel kita ini, Sahabat Nur Alif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.